warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Jamaah rahimakumullah, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang salat istikharah. Apakah kita harus melaksanakan salat istikharah dalam rangka memilih pemimpin, umpamanya kepala desa dan lainnya, karena pilihan kita akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Bagaimana kita mengetahui jawaban dari Allah untuk memilih si fulan, apakah lewat mimpi atau apa? Jamaah rahimakumullah, jadi istikharah itu ketika kita bimbang, ragu akan satu pilihan. Kalau sudah jelas, nah tidak perlu istikharah. Tapi kalau ragu, bimbang, nah disitulah istikharah. Umpamanya pilihan kepala desa tadi, kalau sudah sangat jelas ya tidak perlu istikharah. Umpamanya dari sisi agama yang satunya muslim, satunya kafir. Nah kalau begitu tidak perlu istikharah. Nah ragu, bimbang ketika sama-sama baik. Si A, si B sama-sama baik, yang dipilih yang mana? Nah kita bimbang. Nah di situ istikharah. Jawaban dari Allah tidak harus lewat mimpi. Kadang orang menunggu kalau istikharah itu nunggu mimpi, tidak harus. Nah kita juga bisa checklist, hitung-hitungan dari kebiasaan sehari-hari. Si A sholat wajibnya bagus, tiap hari jamaah, satunya juga sama, sholatnya juga bagus, jamaah. Nah itu bisa checklist lah. Nah maka dari situlah kita juga ada kewajiban untuk melihat secara zahirnya, kita juga harus bisa menjadi pertimbangan. Tapi yang jelas tidak harus mimpi. Nah, keyakinan pada akhirnya nanti ada satu yang mantap, mantapnya akhirnya si A, karena tadi melihat tadi. Kalau sama-sama baik maka ma'ahsanu ta'wila, mana yang paling bagus dampaknya, akibatnya. Tapi kalau sama-sama kurang baik, nah maka kita mengambilnya akhafud dararain, kita mengambil yang paling sedikit risikonya. Sama-sama tidak sholat umpamanya, nah maka kita lihat perilaku sehari-hari, tidak pernah mengganggu kepada orang. Nah itu jadi kita secara zahir kita bisa melakukan checklist, tetapi secara agama, nah kita istikharah tadi. Nah dasarnya ini salat istikharah. Dari Jabir bin Abdillah, karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yu'allimunal istikharah fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah mengajarkan kepada kami beristikharah. Istikharah itu secara bahasa memilih yang terbaik. Dari kata khairun istikharah, mencari yang paling baik. Rasulullah mengajarkan kepada kami beristikharah dalam segala urusan, dalam segala hal. Kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kami surat-surat dalam Al-Qur'an. Idza hamma ahadukum bil amri, jika kalian ada kepentingan sesuatu yang bimbang tadi,
maka falayarka rakaatain, maka rukuklah 2 kali, maksudnya salatlah 2 rakaat min ghairil faridah yang itu bukan salat fardu. Summa liyakul, kemudian adalah dia berdoa. Doanya di bawah ini agak panjang doanya. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika, dan seterusnya, agak panjang ya. Prinsipnya minta petunjuk mana yang terbaik. Nah tadi ya, tetapi kalau sesuatu itu sudah jelas, maka tidak harus istikharah. Tetapi ketika menjadikan kita bimbang atau ragu, nah disitulah istikharah. Nah, jawaban Allah sekali lagi, ya mungkin kadang ada yang melalui mimpi ya, tapi tidak harus. Biasanya sudah mantap keyakinan, kalau memang sama-sama baik ya bismillah, pilih salah satu di antara yang baik tadi. Nah, kalau sama-sama kurang baik, nah maka dipilih mana yang paling ringan madharatnya. Nah, begitu. Berikut mengenai jamak ini. Kalau kita pas safar, kita jamak takhir maghrib dan isya. Terus kita mampir masjid pas mendapat imam salat isya. Kita salat maghrib dulu apa ikut imam isya baru maghrib? Nah, ini sering menjadi pertanyaan. Tidak ada satupun riwayat dari hadis yang menjelaskan masalah itu. Maka kembali kepada fatwa-fatwa para ulama. Memang ada 2 pilihan, ada 2 fatwa. Nah, maka tidak boleh saling menyalahkan karena memang contoh secara khusus tidak ada pada zaman Nabi. Tiada yang berpendapat ya sudah mengikuti imam salat isya dulu, ambil jamaah, kemudian baru setelah itu salat maghrib. Ini khususan aja, bukan kebiasaan ya, karena memang sedang bertemu dengan jamaah salat isya, ya sudah kita ikut salat isya dulu, baru setelah itu salat maghrib. Nah, ada juga yang berpendapat tetap salat maghrib dulu. Padahal kan ada jamaah isya, kita kan tidak boleh mendirikan jamaah sendiri selama masih ada jamaah. Nah, ada yang berpendapat ikut jamaahnya isya tetapi mufaraqah. Mufaraqah itu memisahkan diri dari imam ketika rakaat ketiga. Ketika rakaat ketiga imamnya berdiri, dia duduk tasyahud akhir kemudian salam. Nah, baru setelah itu salat isya. Ada juga yang berpendapat begitu. Atau mengambil rakaat kedua, jadi mulai jamaahnya mengambil rakaat kedua biar tidak mufaraqah, jadi ngambilnya cuma rakaat kedua. Nah begitu, ini memang sekali lagi tidak ada satupun hadis secara khusus dari Nabi, karena memang tidak ada hadis secara khusus dari Nabi. Nah maka kembali kepada fatwa tadi, ada 2 fatwa tadi. Jadi prinsipnya memang tidak ada secara khusus dari Nabi, maka monggo diambil salah satu. Yang jelas tidak boleh saling menyalahkan. Mantep yang mana monggo, kalau saya begitu aja. Karena memang saya meneliti di dalam riwayat-riwayat tidak ada. Nah, cuma akhirnya kembali kepada fatwa-fatwa para ulama. Jadi monggo kalau kita rombongan jamaah banyak ya kita mendirikan jamaah sendiri tidak masalah. Tapi kalau kita sendirian ya prinsipnya mengikuti jemaah tadi, jemaah isya, nah, baru setelah itu dilanjutkan dengan sholat maghrib. Karena sekali lagi memang tidak ada riwayat secara khusus dari Nabi. Maka yang seperti itu pilihan, bagi kita pilihan. Ada 2 pertanyaannya itu. Nah, kemudian berikutnya karena tidak ada pertanyaan, kita bahas tentang salat duha. Yang ini juga banyak permasalahan. Nanti kita bahas di sini. Salat duha. Waktu duha itu juga sering menjadi perbedaan ya. Tapi kalau melihat jadwal itu 15 menit setelah habisnya waktu subuh. Jadi 15 menit setelah terbitnya matahari. Nah, di sini sudah ada keterangan sampai kapan.
Kalau di dalam beberapa kitab fikih sampai menjelang zuhur. Ila zawaliha ma baina irtifai syamsi ila zawaliha. Mulai tingginya matahari tadi ila zawaliha sampai tergelincir di menjelang zuhur. Ini karena tidak ada keterangan secara khusus juga dari Nabi. Ada yang mengatakan sampai jam 11, tapi itu juga tidak ada dalilnya. Tapi dalam Mausu'ah al-Fiqhiyah disebutkan waktu duha itu ma baina irtifai syamsi ila zawaliha, yaitu ketika matahari sudah meninggi sampai datangnya zawal, tergelincirnya matahari di menjelang zuhur. Di antara dasar salat duha kemarin sudah kita baca hadisnya ini, ketika Nabi menuju Kuba, pada saat itu mereka sedang mengerjakan salat duha. Kemudian beliau bersabda, ini adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Nah, kemarin sudah kita baca. Banyak ya kalau hadis tentang salat duha itu sangat banyak. Di antaranya untuk jumlah rakaat nanti ada keterangan tersendiri. Riwayat Abu Hurairah bersumber dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lain, telah berwasiat kepadaku Khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisalasin, dengan 3 perkara, bisyami salasati ayamin min kulli syahrin, yang pertama puasa 3 hari dalam setiap bulan. Ya, ini yang sering disebut ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15. Wa rakaatai duha, 2 rakaat duha. Wa an utira qabla an arkud, dan kami melakukan witir sebelum tidur. Nah, ini maksudnya kalau malam khawatir tidak bangun, nah, sebelum tidur witir dulu. Kalau ternyata malam bangun, nah, tinggal salat malam, tidak perlu ditutup witir. Karena kemarin sudah saya sampaikan tidak ada 2 witir dalam semalam. Kemudian hadis berikut bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari, riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lain. Tiap ruas tulang daripadamu ada sedekah. Setiap bacaan tasbih sedekah. Tiap bacaan tahmid sedekah. Setiap bacaan tahlil juga sedekah. Amar ma'ruf itu juga sedekah, nahi munkar juga sedekah. Dari segala itu akan memadai 2 rakaat salat duha. Itu bisa diganti duha. Nah, kemudian berapa jumlah rakaat? Minimal 2 rakaat tadi, batasnya berapa? Tidak ada batas. Dasarnya apa? Nah, riwayat dari Aisyah, riwayat Imam Muslim. Annaha, bahwasanya Aisyah Mu'adzah, salah seorang sahabiah juga, bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kam kana, berapa rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat duha? Berapa rakaat Rasulullah salat duha? Qalat, Aisyah menjawab, 4 rakaatin, 4 rakaat. Wa yazidu ma syaa, dan kadang menambah sesukanya. Berarti tidak ada batasan. Jadi ya semampunya lah. Nah, kalau waktu longgar tidak ada kegiatan ya terserah, semampunya. Ada yang mengatakan maksimal 12. Tidak ada yang mengatakan begitu. Nabi tidak pernah membatasi yang jelas. Maka kalau kembali riwayat ini ya semampunya, karena memang tidak ada batasan. Cuma yang pernah dilakukan Nabi yang terekam oleh Ummu Hani, nah, itu 8 rakaat. Ada juga yang 12 rakaat tapi hadisnya lemah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaumal fathi, pada Fathu Mekah, salat subhata duha, Nabi salat sunnah duha sama niya rakaatin, 8 rakaat. Yusallimu, yang Nabi mengucapkan salam min kulli rakaatain, setiap 2 rakaat. Riwayat Abu Dawud,
Ibnu Majah. Juga yang bersumber dari Ummu Hani, sama gitu 8 rakaat di sini. Tapi agak cepat di sini. Meskipun cepat tetapi tetap dijaga tumakninahnya. Beliau belum pernah aku melihat beliau salat secepat itu, meskipun cukup tertib rukuk dan sujudnya sempurna. Yutimur rukuk was sujud. Ummu Hani tidak pernah melihat Rasulullah salatnya cepat kecuali pada Fathu Mekah tadi. Tapi meskipun demikian, yutimur rukuk was sujud, jadi tetap tumakninah lah kalau bahasa kita. Boleh dikerjakan secara berjamaah, tetapi bukan kebiasaan. Cuma Rasulullah pernah, yaitu ketika Rasulullah mendatangi salah seorang sahabat, yaitu Itban bin Malik. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya ceritanya panjang. Kemudian setelah itu berbincang, kemudian Rasulullah bertanya, di mana engkau senang untuk aku sholat di rumahmu? Jadi setelah ngobrol, setelah berbincang-bincang, kemudian Rasulullah bertanya, di mana tempat yang kamu senang untuk jadikan aku sholat? Fa'asartu lahu ilal makan, maka aku memberi isyarat kepada suatu tempat. Alladzi uhibbu, yang aku senang an usolli fi, yang aku senang sholat padanya. Maka Rasulullah pun akhirnya sholat. Wasofofna khalfahu di sini, dan kami membuat sof di belakangnya. Fasalla bina rakaatain, dan kami salat 2 rakaat. Ini ceritanya pas waktu duha. Di cerita atasnya sebetulnya. Ini ceritanya agak panjang hadis ini, cuma hadis ini memang ceritanya tentang salat duha. Nah, Rasulullah salat duha, kemudian Itban dan beberapa sahabat yang lain ikut sholat di belakang Nabi. Yang ini sering dijadi pertanyaan guru-guru TK, SD, itu boleh enggak sholat duha berjamaah, mendidik, melatih anak-anak? Boleh, dasarnya ini. Karena memang pada dasarnya sholat sunnah itu sendirian, kecuali ya sholat-sholat yang sudah ada tuntunannya, sholat id, sholat gerhana, sholat taraweh yang itu juga berjamaah. Tapi selain itu rawatib, kalau rawatib memang sendiri, tidak ada satupun riwayatnya salat rawatib itu berjamaah. Nah kalau duha tadi boleh berjamaah juga boleh sendiri, tetapi yang berjamaah itu bukan menjadi satu kebiasaan, kadang saja untuk melatih, boleh. Nah doa setelah duha ini kalau di masyarakat yang paling umum doa duha itu ini, tetapi doa ini sumbernya bukan hadis, tapi sangat populer di masyarakat. Allahumma inna duha duhauka, wal baha'u baha'uka, wal baha'a baha'uka, wal jamalu jamaluka, dan seterusnya. Ini bukan dari Nabi. Kalau mau dibaca silahkan, karena memang doanya bagus, tapi tidak boleh mengatakan sunnah karena bukan dari Nabi. Karena kalau sunnah, nah itu mana dalilnya? Karena sekali lagi ini bukan dari Nabi, ini bacaan doa biasa saja. Saya membuat doa kemudian diikuti, ini hanya buatan seorang ulama. Ini ada di dalam kitab I'anatul Talibin, juga di dalam kitab Hasyiatul Jamal. Ini sekali lagi bukan bersumber dari Nabi. Sekali-kali dibaca boleh karena memang isinya bagus, tetapi mengatakan sunnah, nah itu tidak boleh. Lalu apa yang sunnah dari Nabi? Ini memang belum populer, karena saya juga belum lama mendapatkan hadis ini. Nah, ada di dalam kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, tetapi tidak termaktub di dalam Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari di samping menulis Sahih Bukhari, beliau juga menulis kitab hadis namanya Adabul Mufrad. Nah, kalau yang di Adabul Mufrad memang harus diteliti lagi karena ada yang sahih, ada yang tidak. Maka Imam Bukhari tidak mencantumkan hadis-hadis ini di dalam sahihnya karena Imam Bukhari sendiri belum yakin. Kalau yang ditulis di
sahihnya sudah bisa dipastikan sahih, nah tetapi yang di Adabul Mufrad harus diteliti lebih lanjut. Tapi ini sudah diteliti dan sudah disahihkan oleh Syekh Nasir Albani ini kan. Apa doanya di sini? Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, salatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha. Summa qala, kemudian setelah salat Nabi berdoa, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di sini. Maka ini selaras dengan hadis yang pertama tadi bahwasanya salat duha itu adalah salat tobat, karena doanya memang juga minta tobat. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, dan terimalah tobatku, innaka antat tawwabur rahim, karena engkau maha menerima tobat lagi maha penyayang. Kata qalaha mi'ata marrah, Nabi mengucapkannya sampai 100 kali. Ini ya banyak ya, semampunya baik 100 kali, karena dalam hadis yang lain kan juga disebutkan Nabi dalam sehari beristighfarnya antara 70 sampai 100 kan. Maka selaras, hadis ini selaras di Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, pendek doanya. Sekali lagi ini riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Maka kalau riwayat Imam Bukhari yang tidak termaktub dalam sahihnya, maka harus ada keterangan Adabul Mufrad seperti ini. Karena kalau enggak orang yang ia tahu ya Sahih Bukhari, padahal ada beberapa hadis yang riwayat Imam Bukhari tetapi tidak termaktub di dalam Sahih Bukhari. Begitu. Maka di sini disebutkan sumbernya. Imam Bukhari meriwayatkan dalam Adabul Mufrad, yang kemudian oleh Syekh Nasir Albani tersebut di dalam hadisnya nomor 619 ketika beliau meneliti tentang kitab Adabul Mufrad. Begitu. Ini kalau ini hadisnya sahih. Syekh Albani telah mensahihkan. Biasanya para ulama sekarang kalau sudah Syekh Nasir mengatakan sahih ya ikut. Di antara keutamaannya tadi di atas sudah mengganti sedekah, tasbih, tahlil dan seterusnya tadi. Yang pertama. Yang kedua sama seperti sedekah. Yang ketiga, pahalanya disamakan dengan pahala haji dan umroh jika dilaksanakan berangkaian dengan sholat subuh dengan berjamaah. Ini orang sering menyebut sholat syuruk. Ya, sholat syuruk itu di dalam beberapa fatwa, termasuk fatwanya Syekh Utsaimin, sholat syuruk itu adalah ad-duha fi awwali waktiha, sholat duha di awal waktu. Ini yang sering dijadikan dasar. Dari Anas bin Malik kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadah, barang siapa salat subuh, ghadah istilah lain dari subuh, fi jamaatin, ada keterangan berjamaah, summa qa'ada, kemudian dia duduk, dia tidak segera pulang, yadhkurullah, berzikir di masjid, kata tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit. Summa shalla rakaatain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Kemudian Rasulullah mengatakan tamatin, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Begitu. Ini yang sering sekali lagi sebagian kalangan mengatakan sholat syuruk atau sholat isra. Tapi kalau saya juga termasuk ini adalah sholat duha. Jadi meskipun di sini ada keterangan kata tatlu asyamsu, sehingga matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, bukan berarti begitu terbit sholat, karena begitu
matahari terbit termasuk waktu yang dilarang salat. Jadi waktunya tetap menunggu waktu duha kurang lebih 15 menit setelah habisnya waktu subuh. Setelah matahari terbit kurang lebih 15 menit. Ingat saya ada fatwanya sebentar. Fatwanya dari Syekh Utsaimin. Nah, di sini sangat jelas beliau juga fatwanya duha itu ada syuruk itu adalah duha di awal waktu. Karena Rasulullah sama sekali tidak pernah mengatakan sholat syuruk. Ada fatwanya sebentar. Nah, karena di dalam hadis yang lain disebutkannya sangat jelas. Ya. Nah, sibghata duha. Nah, di sini. Cuma sumbernya berbeda Abu Umamah. Kalau yang di awal tadi hadisnya sumbernya Anas bin Malik. Tapi pahalanya sama persis dari Abi Umamah Al-Bahili. Kala ia bercerita kala bahwasanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salata subhi fi masjidi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh di masjid dengan berjamaah, yasbutu fihi, kemudian ia tetap tinggal di masjid, kata yusalliya subhatat duha. Hadisnya sangat jelas sekali. Kemudian dia salat sunnah duha, ya kan? Kalau di hadis sebelumnya tadi tidak disebutkan salatnya apa, tapi dalam hadis ini sangat jelas disebutkan subhatat duha. Karena kajri hajin au muktamirin, maka baginya seperti pahala haji atau umrah. Taman sempurna hajjatuhu wa umratuhu, seperti pahalanya haji dan umrah. Ini sangat jelas sekali di sini. Nah, maka demikian juga berdasar ini hadis riwayat Imam Tabrani menguatkan hadis yang riwayat Imam Tirmidzi tadi. Cuma kalau riwayat Imam Tirmidzi tidak disebutkan sholatnya apa, sebagian kalangan menyebutkan sholat syuruk tadi. Tapi kalau kembali ke hadis itu ya sholat duha cuma di awal waktu, begitu. Dan itu ada rangkaiannya dengan sholat subuh. Nah, ini yang riwayat Anas tadi, yang riwayat Anas yang di bawahnya tadi. Nah, kemudian Syekh Abdul Bilbas. Oh, ini ketika wanita ditanya, ya, sebentar ada fatwanya di sini. Oh, Syekh Utsaimin, salat sunnah suluk termasuk salat duha di sini. Hanya saja dikerjakan di awal waktu ketika matahari terbit dan sudah naik sekitar 1 tombak, 15 menit tadi. Itulah salat isyraq. Jadi kalau syarat isyraq yang dimaksud ingin mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Namun jika dilakukan di akhir waktu atau di pertengahan waktu, maka statusnya salat duha biasa. Liqa'at bab al-maftuh, di dalam kitab liqa'at. Saya kira itu. Jadi orang yang mengerjakan salat syuruk hakikatnya adalah mengerjakan salat duha. Nah, begitu. Saya kira itu tambahan tentang salat duha. Jadi prinsipnya salat duha mau dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat dan sekuatnya, karena dalam hadisnya memang tidak ada batasan. Jadi Aisyah ketika ditanya Rasulullah berapa rakaat salat duha, Aisyah menjawab 4 rakaat wa yazidu masya'ah, dan kadang Nabi menambah semampunya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.